Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan telah berkenan hadir di acara Cangkir Opini. Pertama-tama kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim sebab hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul dan berdiskusi. Dan yang kedua, tak lupa kita selalu mengirimkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, dari kami Cangkir Opini kita mengangkat satu tema yang sebenarnya ini bisa dianggap agak populis karena akhir-akhir ini banyak fenomena terkait itu. Temanya runtuhnya moralitas pejabat di tengah kontroversi revolusi akhlak. Nah, ini kita sudah hadirkan beberapa pemateri yang bersama saya di depan ini, Kiai Haji Nurbani Yusuf, Ketua MUI Kota Batu. Gitu Pak. Saya konfirmasi dulu jangan sampai salah ya. Ya, dan Pak Wakil Rektor 2 Pak Nazaruddin Malik. Akhir-akhir ini kita mendengar banyak fenomena yang terjadi. Kalau dari segi di tingkatan elit misalkan para pemegang kebijakan itu banyak yang tertangkap atas kasus korupsi. Walaupun sebenarnya juga di luar kasus itu banyak juga kayak gitu. Artinya ada satu penurunan moralitas lah kayak gitu. Nah, tetapi di sisi lain ada satu fenomena juga yang cukup luar biasa, yaitu revolusi akhlak. Kedengarannya bagus narasi ini, tetapi yang menjadi hal yang dipermasalahkan juga ternyata pimpinan organisasi yang menarasikan revolusi akhlak itu tertangkap. Apakah yang salah ini narasi revolusi akhlaknya, ataukah yang menyuarakan narasi revolusi akhlak? Dan di satu sisi juga sebenarnya narasi revolusi akhlak ini hampir sama dengan narasi revolusi mental ala rezim hari ini. Kan jauh-jauh hari sudah ada itu Pak, revolusi mental kan gitu. Tetapi mental pejabatnya makin turun. Nah, hari ini dinaikkan revolusi akhlak, ternyata yang menyuarakan revolusi akhlak juga ditangkap kayak gitu. Nah, itu fenomena yang hari ini terjadi. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung meminta Pak Nazar untuk memberikan pengantar, karena beliau ini orang akademik yang kita tahu banyak karya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya tiada kata lain yang selalu saya ucapkan pada teman-teman semua. Terima kasih untuk selalu berusaha menggairahkan kehidupan intelektual, menyemai kehidupan intelektual, memberi suasana intelektual dalam kehidupan kita semua. Dan menurut Pak Nazar, menurut saya relevan dengan topik kita pada hari ini, upaya menyemai ruh intelektual itu
konon katanya, saya nggak tahu ini Mas Nafik sama Mas Hasan itu menyebutnya seperti apa, atau barangkali Mas Nur sebagai ketua MUI menyampaikan ruh intelektual itu sesungguhnya adalah spirit yang paling fundamental di dalam membangun atau menumbuhkan apa yang disebut sebagai, Pak Malik ini sering menyebut, saya di publikasi aja pelajaran, saya kan nggak pernah masuk pondok ya, jadi pondoknya itu di rumah saja. Apa yang sering disebut oleh Pak Malik Fajar itu sebagai intuisi rohani. Ini menurut saya ini harus digali, dikasih quote ya. Nah, bentuk forum semacam ini yang membangun ruh intelektual kita itu sebenarnya adalah untuk mengasah yang namanya intuisi rohani itu. Nah, kalau kita berbicara misalnya agenda kita hari ini tentang moralitas, tentu anak-anak muda lebih suka menyebutnya lebih kekinian nih. Ada semacam revolusi akhlak gitu. Atau bahasanya Pak Jokowi itu revolusi mental, kan kira-kira begitu. Maka intuisi rohani itu adalah pilar utama yang dapat menopang eksistensi sebuah bangsa atau sebuah negara. Mas Hasan bisa gali, dan ini kan saya bagian mancing-mancing aja. Nah, saya suka baca beberapa catatan kaki yang penting itu. Barangkali kita merujuk dulu. Saya bicara dulu secara umum. Jadi intuisi rohani itu, Mas Nur, bagi saya itu adalah fondasi untuk membangun apa yang disebut sebagai masyarakat madani yang berbasis pada, katakanlah, masyarakat yang memiliki akhlakul karimah, kira-kira gitu ya. Jadi itu kalau di skema bahasanya kan gitu. Jadi ada ruang terbuka untuk membangun diskursus intelektual, itu berarti pendidikan misalnya. Ada juga ruang terbuka itu akan menghasilkan intuisi rohani yang bagus. Intuisi rohani yang bagus itu akan melahirkan masyarakat berperadaban yang kita sebut sebagai masyarakat madani, civilized ya bahasanya, civil society, kira-kira begitu. Nah, akhlakul karimah itu adalah fondasi dari civil society itu. Sehingga kalau kita berbicara revolusi mental, revolusi akhlak, maka kita dapat mendekatinya menggunakan pendekatan. Katanya saya tadi kan akademisi ya gitu. Akademisi ngomongnya runtut gitu. Kalau kita menggunakan pendekatan tertentu, maka keberagamaan sebagai landasan dari revolusi mental, itulah yang kemampuan membaca dinamika keberagaman itulah sebenarnya yang menjadi dasar bagi kita semua untuk mengasah intuisi rohani itu. Karena itu ketika kita berbicara katakanlah runtuhnya
moral, katakanlah kebetulan pejabat ya. Pejabat itu kan ada di menara apa namanya? Menara Gading ya. Kelihatan gitu kan. Yang runtuh itu moralnya pejabatnya. Tapi siapa yang tahu masyarakat di bawah itu juga di lapisan masyarakat tertentu juga mengalami keruntuhan moral, krisis moral kan begitu kan, moral crisis. Maka ramuan obatnya itu ya mengasah intuisi rohani itu. Nah, kalau itu pendekatan agama sebagai strategi untuk membangun civil society tadi. Nah, karena bidang saya ekonomi atau manajemen katakanlah, kita bisa menggunakan pendekatan itu juga, pendekatan ekonomi maksudnya untuk membaca apakah moral, akhlak dapat ditegakkan atau tidak. Maka itu biasanya akan seiring dengan pendekatan hukum sebagai langkah antisipasi terhadap konsekuensi yang muncul akibat interaksi ekonomi maupun interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi tadi pendekatannya kan dari pendekatan studi agama, dari pendekatan studi ekonomi, pendekatan studi di bidang hukum. Nah, tentu tidak mengabaikan itu. Setiap variabel, apakah itu keberagamaan, apakah itu keekonomian, apakah itu hukum, teknologi, maka dia ada variabel lain. Variabel itu yang paling dominan, yang biasa kita sebut sebagai situational factor, adalah kondisi sosiologis kultural dari masyarakat yang kita hadapi. Katakanlah hukum bertindak tegas pada siapapun yang mengingkari kesepakatan. Jadi kan tidak eksplisit. Korupsi itu kan mengingkari kesepakatan ya, Mas. Maka hambatannya biasanya adalah tergantung pada depend on socio-cultural factor. Nah, socio-cultural factor inilah yang kita sebut sebagai faktor dinamika masyarakat yang harus dikaji. Makanya saya tanya tadi, ngambil S2 apa? Sosiologi kan, saya bilang S2 sosiologi mau ngapain kan? Ini cara kita membaca bagaimana kita menggunakan metodologi ilmu pengetahuan untuk mengidentifikasi, menguraikan, menarik relasi, kemudian menjelaskan serta mencari solusi pada problematika yang dihadapi masyarakat. Katakanlah topik kita pada hari ini adalah krisis akhlak itu. Nah, agama misalnya memberikan banyak petunjuk pada kita itu tentang hakikat dari kehidupan kemanusiaan kita itu. Misalnya kalau kita membaca surat Al-Anbiya ayat 21, tahu semua pasti itu ya. Kalau Mas Hasan pasti tahu, Mas Nafi pasti tahu, Ustadz pasti tahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu jelas. Jadi kehadiran manusia di muka bumi itu kan dia harus memberi spirit pencerahan, spirit yang membuka ruang yang namanya intuisi rohani itu tadi.
Maka ketika keberagamaan itu katakanlah terdistorsi oleh socio-cultural factor. Apa itu socio-cultural factor? Ada gap akibat modernitas, ya. Modernitas itu kan melahirkan hasrat, tuntutan untuk mencapai bagaimana sih sebuah kehidupan yang dianggap layak, lahir maupun batin. Lahir dulu baru batin nih. Nah, ketika bicara lahir ini pada berlomba-lomba berfasnabikul khairat kan gitu. Maksudnya mencari kekayaan sendiri-sendiri ya. Maka itu akan mengakibatkan munculnya distorsi dalam masyarakat yang mencari peluang, opportunity itu. Nah, dalam bahasa ekonomi, opportunity itu bisa disebut sebagai biaya, Mas. Cost. Contoh, kalau Mas Nur hadir di sini, berarti hilang kesempatan untuk tinggal di rumah bersama keluarga. Ongkosnya mahal mana? Berarti menurut Mas Nur itu, ongkos mahal itu tidak harus menjadi penghalang untuk tidak hadir ke sini, kan dari Batu ke sini. That's kind of sacrifice. Ya. Jadi orang itu melakukan pengorbanan untuk mencapai yang diinginkan. Kan namanya pilihan, dong. Berarti kalau sudah berkorban dia rugi biaya. Ya. Kata istrinya tadi lah, arepin ajak cilik wong loro. Ya. Kok malah diskusi kan? Itu ongkos itu diomeli ya. Nah, gampang mau bahasa ekonomi kan gampang. Oke. Apabila kita menggunakan pendekatan ekonomi untuk melihat distorsi akhlak, itu dengan mudah kita menyebut konsep dasar yang namanya asymmetry information. Kalau kita berkumpul di ruangan ini, hanya saya dan Mas Nur yang tahu, berarti yang lain mengalami kondisi informasi yang tidak simetris. Itulah mengapa ketika negara itu semakin maju, orang berteriak tentang transparansi. Sebenarnya dia kan ingin segala sesuatu dipertanggungjawabkan di depan publik, kan begitu. Segala sesuatu dipertanggungjawabkan di depan publik, transparan. Lah padahal yang tahu cuma saya sama Pak Nur. Mana yang akan saya informasikan? Kita sepakati dulu kira-kira begitu. Semakin besar kesenjangan informasinya dalam hukum ekonomi itu, ongkosnya semakin tinggi. Nah, gap biaya itu bisa kita bagi-bagi nanti ya. Mas Hasnan dapat berapa ya? Mas Nafik dapat berapa? Pak Direktur, Pak Subhan dapat berapa? Kan gitu. Maka secara sosiopolitik muncul keinginan untuk menjaga keeratan relasi, ya kan? Keeratan relasinya kan ingin dijaga itu. Ini kan saya kasih teori-teori ya, biar nanti diskusinya enak. Teori apa pokoknya cari di buku ya. Keeratan relasi sosial antara saya dan Mas Nur itu menjaga informasi itu supaya tidak murah, kalau bisa mahal. Contoh, kalau seorang maklar politik itu selalu menganggap informasi yang dibawa itu yang paling mahal gitu.
Kalau bisa tidak ada orang lain, apalagi temannya sendiri yang tahu. Kan gitu kan. Kalau sudah tahu kan nanti jadi murah. Itu teori dasarnya namanya asymmetric information. Kalau di ekonomi itu dihitung biayanya. Makin besar maka biaya pemimpin juga naik, Mas Zen ini partner saya ini. Partner mengembangkan RBC ya partner di mana-mana. Itu pasti kosnya akan naik. Maka pihak yang dirugikan akan berteriak karena kehilangan opportunity itu tadi. Ini saya bahasakan ekonomi dengan mudah supaya kita bisa membedah berbagai persoalan sosial di masyarakat ini tadi. Maka asimetri itu juga melahirkan relasi dalam ekonomi yang juga digunakan oleh ilmu sosial lainnya yang disebut relasi patron dan klien. Ya, ada yang jadi patronnya, ada yang jadi kliennya. Maka kalau ada urusan, kalau bisa dibikin sulit dikit. Kalau nggak sulit kan nanti kurang mahal gitu. Makanya saya bilang ke Mas Nur tadi, saya itu susah kalau berpolitik itu. Kalau di kampus saya jangan ngejak bicara politik, nggak mau saya. Profesional, bicara bagaimana membangun kampus kita. Tapi kalau di masyarakat saya dampingin dia kan, dampingin Mas Sukron dan kawan-kawan. Oke, kita bicara kan gitu. Nah, ini relasi patron klien ini namanya agensi kos. Karena hubungan patron klien ini bentuknya agensi. Maka kita nggak usah berteriak bahwa di negara manapun akan cenderung terjadi oligarkisme. Jadi kalau terjadi oligarki politik itu kan sebenarnya untuk mempertahankan keeratan itu. Tahun 60-an kita belajar dari dinasti Kennedy di Amerika kan, ya? John F. Kennedy kan. Banyak presiden di Amerika sudah memberi isyarat bahwa relasi patron klien ini adalah sesuatu yang harus dijaga. Nah sekarang maka ketika kita hendak membangun masyarakat, apakah dalam situasi serumit apapun intuisi rohani ini menjadi alat untuk mendistorsi masyarakat dari kehancuran akhlak itu tadi. Karena akhlak ini kan tidak di level atas saja, di seluruh level kehidupan kemanusiaan kita kan kita berbicara akhlak kan. Nah kalau mau baca itu ada, kalau pendekatannya, kalau kita ini kan kekuatannya kan di Al-Quran ya, surat Al-Imran 3, 164, kemudian Al-Baqarah 2, 129. Itu kan dasar-dasar untuk menggosok intuisi rohani kita itu agar mampu menyebarkan kebaikan bagi semesta. Dalam bahasa Muhammadiyah itu spirit pencerahan kan gitu. Itu teologisnya kan seperti itu. Pak Nasir bicara apa ini? Bicara teologis, bicara ekonomi. Nah saya kembali ke ekonomi. Bagaimana mendrive masyarakat itu agar tidak hancur akhlaknya? Itulah mengapa di dalam Islam itu peran pemimpin menjadi sangat penting. Maka pemimpinnya kurang sehat, ke bawah juga kurang sehat, biasanya kan begitu. Nah, pemimpin ini tidak cukup hanya takaran leadershipnya saja, tapi harus ditambah intuisi rohaninya harus kuat untuk menjaga. Ya saya boleh berkeluarga sama Mas Nur. Coba tanya Mas Nur itu pernah minta apa ke BUMN? Enggak pernah. Enggak, ke kantor saya aja saya undang-undang dia kan. Ayo Mas Nur, nang kantor saya ngobrol.
Padahal cuma mau ngajak minum sambil ngobrol Muhammadiyah itu kan sungkan juga. Nanti dikira orang kita sedang menyusun apa gitu kan. Kan gitu ya Mas Nur ya. Karena kita saling menjaga jarak. Itu karena ada intuisi rohani di situ, ada kepekaan. Itu. Ada situasi yang harus kita jaga bersama. Nah, Anda boleh baca sekarang bagaimana para founding fathers kita, Pak Amin Rais, tokoh-tokoh lain. Kalau Allahyarham Pak Yun, saya nggak berani ngomong karena saya ngerokok ya. Sama beliau, saya tuh kalau ketemu mesti ditepuk-tepuk, enggak sama beliau. Saya kangen sekali sama orang satu itu, tapi dia selalu menyindir saya. Masih itu Mas, kerokoknya. Aduh, luar biasa. Jadi kalau kita bedah, maka hukum itu adalah regulasi yang mencoba menata agar agensi problem itu tidak muncul menjadi sebuah kondisi yang deviasinya besar gitu, yang spread efeknya itu tidak mengenai masyarakat yang tidak berdosa kalau kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Nah, maka teologi kepemimpinan di dalam Muhammadiyah, ketika kita hendak membangun masyarakat civil society yang kita sebut umatan wasaton itu, harus digerakkan oleh pemimpinnya dengan intuisi rohani yang kuat. Jangan terlalu lugu juga ya. Kalau lugu kan susah ini kan kita repot kita. Lugu nanti tidak bisa menerjemahkan ada faktor sosiokultural yang sangat rumit yang menjembatani satu peristiwa sosial dengan peristiwa sosial yang lain. Nah, maka kejernihan akan terjaga dengan intuisi rohani itu, apapun resikonya. Itu yang saya maksud sebagai fondasi akhlakul karimah yang menjadi dasar untuk dijaga. Dalam Islam kan macam-macam caranya. Misalnya Pak Muhajir itu, jolali, sholatin, kayaknya kan gitu. Ya kalau ketemu saya kan gitu, sholat tuh awak nih. Saya rangkap tadi Pak, sudah buka jadi begini, wah. Ya kayaknya kan gitu kalau dengan saya Pak Muhajir, wah. Ya wah, mus kiai tenanan, sholat terus ketongkap rangkap aja kan. Karena itu hanya sekedar lontaran juk saja. Berarti kan namanya keberagaman adalah fondasi struktural yang harus dibangun. Boleh tadi saya bicara dengan Mas Nurali dan kawan-kawan. Kamu kalau pimpin Indonesia harus tahu Indonesia itu pulaunya banyak. Kalau Amerika itu daratan semua, Australia daratan semua. Tapi sebenarnya kekuatan akhlak kita, akhlakul karimah itu akan menyelesaikan banyak hal. Ketika kita paham agensi kos, maka godaan modernitas itu akan sedikit terjaga gitu. Ya saya naik mobil itu kan bukan mobil saya, mobil kampus itu. Kalau pas sudah nggak jabat kan nggak boleh dinaiki lagi. Biasa aja kalau di Muhammadiyah itu. Nah, Muhammadiyah ini harusnya menyebarkan kultur dan etos itu pada kehidupan masyarakat semua, semesta. Jangan malah alergi. Kalau ada pilkada itu tidak mau cawe-cawe itu alergi. Lah bagaimana mau menegakkan amanah Indonesia agar kita ini teguh gitu loh. Nggak gampang kena sentilan godaan. Godaan apa? Saya nggak mau vulgar orangnya. Saya sebut aja godaan modernitas. Sehingga orang cenderung ambil jalan pintas. Soal teknik tadi sudah saya kasih tahu. Saya jaga dengan Mas Lobani, kalian nggak boleh tahu kan. Semakin kalian nggak tahu, semakin mahal ini. Ya itulah yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita. Kurang lebihnya mohon maaf,
Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pengantarnya. Selamat datang teman-teman. Forum sore hari ini kita jangan terlalu kaku ya. Jadi kita usahakan secair mungkin. Jadi teman-teman silahkan menyampaikan kira-kira misalkan ada pendapat ataupun ide terkait dengan fenomena akhir-akhir ini. Karena ini fenomena yang sekarang lagi marak terjadi lah. Saya kalau salah mungkin dikoreksi. Tadi menyambung dari Pak Nazar tadi ya. Jadi saya baca satu teori dari salah seorang sosiolog namanya Lewis Coser. Jadi Lewis Coser itu mengatakan bahwa ini agak berat nih. Jadi sebagai seorang calon magister sosiologi saya harus agak sedikit sombong. Karena di samping saya ini doktor. Kemarin beliau baru habis sidang dan di pojok paling belakang itu Pak Zen ya. Ada Pak Zen Amiruddin itu guru kita semua. Jadi saya harus agak sedikit sombong kepada senior saya, Mas Hasnan, Mas Subhan, Mas Nafi ya. Mas Hasan sama Mas Subhan kan lulusan luar negeri kan. Jadi saya harus agak sombong lah. Mumpung ada di sini ya. Jadi nggak boleh protes karena saya Coser. Ya, saya baca di Lewis Coser itu ya. Jadi dia katakan seperti ini Pak. Dalam teori konflik, struktural konflik yang dia pakai, yang dia diciptakan itu, walaupun banyak kritikan terhadap teori itu karena dia menggabungkan strukturalisme dan teori konflik itu, dia katakan seperti ini, kalau konflik itu punya dampak positif. Nah yang saya lihat ini kan sekarang ini ada konflik, walaupun bukan sampai merambat ke konflik horizontal yang sampai fisik ya dalam skala besar, kayak gitu. Itu akan konflik itu kata Lewis Coser itu punya dampak positif. Salah satu dampak positifnya itu adalah mempertegas identitas dari kelompok yang berkonflik. Jadi kalau hari ini ada revolusi akhlak versus revolusi mental, itu kan nanti itu akan mempertegas itu. Kalau konflik ini makin kuat, maka akan mempertegas identitas daripada masing-masing kelompok, revolusi akhlak mana dan revolusi yang pengikut revolusi akhlak yang mana, pengikut revolusi mental yang mana. Nah, yang ditakutkan akhirnya adalah kita bukan berkonflik dengan musuh yang selama ini kita, misalkan kalau aktivis zaman sekarang itu menyebutnya oligarki lah, kapitalisme lah, kayak gitu ya. Tetapi kita akan berkonflik di dalam internal kita sendiri. Artinya sesama umat beragama kita akan berkonflik, bahkan mungkin kita akan berkonflik sesama umat Islam itu sendiri, kayak gitu kan. Karena saya yakin bahwa simpatisan revolusi akhlak ini banyak juga, tetapi simpatisannya revolusi mental ini juga lumayan banyak kan begitu. Nah, dari kacamata Pak Kiai ini gimana Pak? Karena Pak Kiai ini ketua MUI Kota Batu. Nah itu teori yang coba saya ungkapkan Pak. Walaupun tadi mungkin masih ada salah, tapi itu bagian dari kesombongan saya yang insya Allah izinkan pada saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama saya tegaskan, Islam tidak pernah ada itu revolusi akhlak. Yang ada adalah menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW tidak pernah diutus untuk melakukan revolusi akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ini titik poin.
Jadi tidak ada itu revolusi akhlak, revolusi mental. Itu hanya bahasa politik. Tapi kalau saya dari tinjauan ini, saya katakan bahwa tidak ada revolusi akhlak. Rasulullah mengajarkan kita untuk menyempurnakan akhlak. Benar nggak Mas Hasan? Wah, itu kiai berani sama dia. Itu yang pertama. Saya ambil dari sebuah kitab Ta'alim Ta'alim. Menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Nazar tentang intuisi rohani. Ada sebuah pernyataan menarik dari Mudratus Syekh Hasyim Asy'ari. I'lam anadiluka li ustadika itzuka wa tawadu akaluhu rif'atuka wa hikmataka wa barakatun laka. Ini kunci dalam berilmu. Barangkali ini dulu pernah saya kritik habis ketika tradisi pesantren ini menurut saya sangat diskriminatif. Bayangin saja ketika seorang guru menyampaikan sebuah ilmu mengajar begini, jangankan Anda bertanya, menatap wajahnya saja Anda tidak boleh. Kita kan enggak, bukan hanya menatap, malah meremehkan. Bukan hanya meremehkan, malah opo ya, malah gitu. Itu tradisi di Muhammadiyah, egalitarianisme. Nah, tradisi NU tidak begitu, tradisi pesantren tidak begitu. Jadi iklam anadiluka li ustadika itzuka. Jadi tawadhu'mu kepada gurumu itu adalah kemuliaanmu. Udah sepakat. Barangkali itu Mas Nazar salah satu substansinya intuisi rohani yang disasar oleh Pak Malik. Pak Malik itu 1 tahun sebelum beliau wafat, beliau datang ke rumah saya 4 kali. Saya tidak tahu, ini golok banget. Dan terakhir beliau menyerahkan, menyerahkan uang 4 juta pada saat beliau hari ulang tahun. Dan uangnya masih tak simpan sampai sekarang. Tradisi pesantren itu kalau dikasih guru itu nggak mau dibelanjakan, tak jadikan jimat. Masih ada, sumpah masih ada. Dicari terus kapan? Iya, dicari terus. Termasuk ketika saya menyampaikan tentang padang bangsa itu dia loh, aku yang duwe LBC itu. Ayo, seperti itu. Kan kita kan LBC bagaimanapun kan tempat manisuri kan, tempat manisuri. Dan ini saya sangat gembira sekali LBC bisa bergairah lagi. Dan saya lihat ini menurut saya luar biasa. Artinya malah harus mengambil alih posisi intelektual Muhammadiyah di Indonesia. Menurut saya sudah waktunya kita boyong ke Malang. Jangan di Jogja, jangan di Jakarta. Kita lebih bagus ketimbang UHAMKA kok. Lebih baik ketimbang WFJ. Di Jawa Timur kita terbaik kok. Kenapa harus minder? Kita boyong intelektualitas kita boyong, suasana akademik kita boyong di sini. Dan saya berpikir bahwa RBC ini akan menjadi kanal intelektual yang sangat representatif ke depan. Dan saya yakin, saya lihat ini sudah kelihatannya sudah mulai terlihat. Kita ini kan hanya tinggal memoles saja sebetulnya. Keberkahan Pak Malik saya kira sangat luar biasa. Membawa nama besar Pak Malik, saya pikir kita mendapatkan, kalau dalam bahasa pesantren ada ngalam berkah, itu kita ambil di situ dan kita coba itu. Kalau insya Allah itu duduk BK, bukan kok dididik BK, orang penting sekarang. Jadi sudah bukan waktunya mau BK kayak orang ngerti aku. Bukan waktunya kita sudah bicara seperti itu. Artinya kita mencoba ke depan bahwa kita lebih baik. Ada satu hal yang saya sampaikan bahwa tadi saya katakan di awal bahwa Nabi Muhammad diutus bukan untuk melakukan revolusi akhlak, tetapi beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ini memang kata-kata yang harus dijadikan kata kunci, bahwa kemudian agama masuk ke dalam dunia politik
maka insya Allah politik tidak akan menjadi bersih karena kehadiran agama, tapi agama sudah akan jelas terkontaminasi oleh kepentingan politik, termasuk ini. Jadi revolusi akhlak itu kan sebetulnya bukan kebutuhan agama, tapi kebutuhan politik, lebih kepada syahwat politik. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Nah, Muhammadiyah menurut saya dalam posisi ini sangat bagus, bisa meletakkan agama dalam posisi yang proporsional. Dan saya yakin, ya kita harus benar-benar bersih. Termasuk kemarin ketika kita diberi jatah wamen Mendikbud, kemudian Pak Sekjen, Pak Seku menolak, itu anggap saja sebagai ketawaduan, bukan bentuk kesombongan. Itu kan beda tipis banget kan. Kalau wamen nggak mau, tapi kalau kira-kira jadi menteri mau nggak, nah, itu kan jadi persoalan juga loh. Karena memang ketawaduan dan kesombongan itu beda tipis, seperti mata uang pedang bermata dua itu. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya? Apakah benar sih Indonesia ini krisis akhlak? Enggak. Siapa bilang? Kita ini baik-baik saja kok. Cuman bisa dibikin biasanya itu dalam konteks publikasi newsable. Misalnya kalau kita ada 100 orang, sing 90 wong itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang 1 orang ngantem wong tuane karo gelas. Kira-kira masuk berita yang mana? Yang 99 orang itu atau 1 orang yang ngantemi wong tuane karo gelas? 1 orang. Iya, 1 orang itu kan yang menarik ya 1 orang itu. Di Indonesia ini masih banyak orang baik di Indonesia ini. Orang Muhammadiyah itu kan baik-baik. Kalau sempat mengatakan Indonesia ini krisis moral, krisis akhlak, gak usah merendahkan Muhammadiyah. Dan memang selamanya kita lakukan apa? Mungkin kita sudah berjibaku hampir 108 tahun menegakkan moral, membangun budi. Kok kemudian kita dibilang Indonesia krisis akhlak? Lah Muhammadiyah kalau itu selama ini kemana saja? Itu kelihatan bahasa-bahasa seperti itu yang kelihatannya bagus, tapi menjebak. Dan kita harus hati-hati. Pakai ada gium seperti itu. Saya misalnya kalau di RTI saya gunakan pendekatan positif jurnalisme. Jadi saya sebarkan berita-berita baik, bukan berita-berita buruk. Jadi saya positif jurnalisme, berpikir baik, berita baik. Karena wartawan itu identik dengan ghibah, dan itu dosa besar. Dosa terbesar setelah muslim itu ghibah, bahkan lebih besar ketimbang membunuh. Macam-macam loh. Asyadul minal qatl itu, fitnah itu lebih kecil ketimbang membunuh. Kata Rasulullah itu, kalau kita beritakan berita yang baik, apa adanya, berita baik apa adanya, kemudian dia yang diberitakan tidak suka, itu sudah ghibah. Kalau beritanya tidak baik dan mengada-ada fitnah, lah itu memberitakan apa adanya itu loh ghibah. Apalagi yang tidak baik itu fitnah. Ini kan saya pernah punya pengalaman menarik, Mas. Saya itu punya teman di jalan-jalan, bukan jalan, pulang dari kampus. Kemudian di tengah jalan itu saya ketemu dengan, mohon maaf, banci waria, ngamen, bawa salon, pakai sepatu pantofel, jalannya pincang-pincang. Pikiran saya dengan bahasa agama apa saya bilang? Waria masuk neraka. Sebelum tok yang pikirannya dalil. Terus saya turun, saya juga ngobrol ya turun mulai tanya, namanya siapa Mas? Sugeng. Jenenge Sugeng. Wahyu tapi Sugeng. Habis itu tanya, lah kok ngamen lah po Mas? Ya untuk ngisi waktu luang. Karena pekerjaan dia sehari-hari itu buruh tukang. Jadi ada 1 minggu luang dia ngamen. Berapa penghasilan sehari? 10.000. Berapa penghasilan kotor? 50.000. Loh, kok besar banget pengeluarannya 40.000? Iya,
Karena baterai untuk salon itu ternyata mahal. Kemudian lipstick juga mahal. Akhirnya 50.000 sehari itu 40.000 untuk pengeluaran dan 10.000 dia dapat. Terus saya tanya lagi, apa tidak kepingin sampai pengen jadi bekerja di lain tempat? Pengen. Apa? Saya pengen jual bakso. Saya ini sedang nyelengi mau beli rombong bakso. Kemudian sudah nyelengi, sudah. 1 tahun lalu saya sudah nabung, tapi saya belum bisa nebus. Berapa harga? 1.400.000. Sudah saya kasih uang muka 200. Sekarang saya punya uang 300. Kurang 900. Di mana tempatnya? Dia nunjuk ke sebuah mebel. Kalau begitu baik, ayo kita ke sana. Nah, dia terus naik mobil saya. Ketika Banci naik mobil saya, terus ketemu Mas Nasar, kira-kira apa yang terjadi? Ini soal akhlak. Bawa foto, bawa upload, lu Pak Nurbadi naik udahan Banci. Itu loh, pendekatan akhlak itu sampai segitunya. Ini yang kalau dalam bahasa akhlak disebut dengan wiroi. Maka saya dengan Mas Nasar hanya kebetulan misalnya kita jalan kaki, kemudian kehujanan, nggak bawa mantel, niup, berteduh, tapi di depannya kafe dan gaduh. Jadi persoalan dong. Lah aku sing niup dek ngono ora apa-apa. Jangankan niup, mlebu iku lho ora apa-apa. Tapi nek saya sekedar niup dari persoalan, itu wiroi. Maka seorang ulama itu jangankan melakukan perbuatan yang buruk, penyebab saja itu sudah harus dihindari. Maka Imam Bukhari itu pernah ada sebuah cerita ketika jadi beritahu ada seorang ulama di Baghdad, di Kufah yang punya hadis banyak. Dia datang pas habis Jumatan, ditanya mana ulamanya itu. Nah, ulama ini sedang guyon dengan kambing, pakai sajadah itu kan, ditubruk jakat, jangannya gitu. Tapi kemudian Imam Bukhari bilang, mana ulamanya itu? Dia bilang apa? Semua desa tidak kuat. Kenapa? Lo pedus dibohongi kok apalagi saya. Nah, waktu itu bohong berapa kali enggak? Itu loh. Bayangkan itu wiroi sampai segitunya. Nah, ini adalah sebuah persoalan tentang akhlak. Dan akhlak itu sangat humanis. Dan kita, makanya Rasulullah itu sampai berkata, senyum itu sedekah. Kenapa kepada penduduk Mekah? Karena orang Mekah memang susah tersenyum. Karena penduduk orang mukimin Mekah itu kan penduduk sisa atau misalnya sisa dari orang hijrah itu. Jadi Abu Thalib, orang baik-baik itu sudah hijrah ke Madinah semua, tinggalkan buru-buru yang jajan itu di Mekah. Abu Lahab, Abu Jahal, Muawiyah, itu Abu Sofyan, itu yang tinggal. Nah, di Mekah itu banyak keturunan seperti itu. Akhirnya Nabi bilang, senyum adalah sedekah. Soalnya wangi meremut kabeh. Nah, kalau di Indonesia mungkin diwalik, mingkem sedekah. Karena kita ini kan senyum memang Indonesia begitu ya. Senyum dong. Itu yang itu barangkali apa? Akhlak itu sangat fluktuatif. Makanya kan sebetulnya orang bicara revolusi akhlak tapi berkata teriak-teriak, orang nggak percaya udah. Dalam Islam itu berkata keras saja tidak boleh. Suara yang paling keras katanya suara kimar, suara keledai. Maka tidak boleh seorang ulama itu berkata kasar, apalagi teriak-teriak. Waghdud fi masjid, rendahkan sayapmu. Harus berkata lembut, baru bicara akhlak. Ibda' binafsi, mulai dari dirimu, baru bilang ke orang lain. Nah, kalau termasuk begini ini saya jujur aja, sebagai seorang ini sekadung kok sebut kiai, logo model ini sudah bener. Utung ini Mas Lungguh. Nah, ini logo itu toto orang kayak apa model orang iso Muhammadiyah orang ketemu akhlak belas orang betul aku sudah 12 orang ketemu. Nah, itu di situ kan kita tidak ada. Nah, barangkali itu yang bisa sampaikan. Oke. Jadi aku jadi demikian. Lagi. Tadi. Itu apa Mas? Kalau saya itu
Oke. Jadi itu iya musim Asmiji. Jadi itu sebetulnya. Nah itu tradisi itu mestinya harus kita angkat lagi. Jadi bagaimana sebetulnya kalau kita melihat kebangsaan kita, bangsa Indonesia itu menurut saya bangsa yang paling bagus. Terus masuk ke kantor masa senang sudah keluar negeri, dulu lah. Insya Allah Indonesia itu adalah negeri yang paling nyaman buat tempat tinggal. Nyaman buat tempat tinggal. Singapura itu negeri yang paling nyaman buat pelesir. Muncul, gak ada duit modern di orang. Tapi Indonesia gak ada duit, masya Allah. Pokoknya ngombe muter ke kampung, bisa keluarkan. Tidak ada di luar negeri. Indonesia itu masya Allah luar biasa. Gak ada. Makanya menurut saya lain sakar itu melazidanakum. Kita ini harus bersyukur punya negeri Indonesia, punya orang-orang baik seperti Indonesia. Revolusi mental yang didukung oleh para ulama. Mereka juga punya dalil, punya hujah. Revolusi akhlak yang didukung para ulama. Ini saya remotan. Tinggal pilih ulama yang mana. Insya Allah dua-duanya masuk surga. Seperti yang Nabi Yahya sama Nabi Isa itu juga pernah tak sampaikan. Nabi Yahya itu kan Nabi yang suka merengut, sedih terus. Kalau Nabi Isa itu kan Nabi yang tertawa, pria, gembira. Maka kemudian Nabi Yahya pernah negur, wahai Nabi Isa, kenapa kamu itu kok tersenyum terus? Apa kamu tidak ingat azab neraka? Kemudian Nabi Isa menjawab, aku juga heran sama kamu, kok merengut terus? Apa nggak ada rahmat Allah? Loh. Artinya kita mendekati persoalan itu enak. Ya kita bersyukur ada orang dizalimi, karena dengan dizalimi itu dia bisa berjihad. Kita bersyukur negara kita banyak utang, karena dengan banyak utang kita bisa berhemat loh. Enak gitu. Jadi menghadapi hidup itu enak gitu. Ojo sing koyo itu lapo sih kita iki ora lapo-lapo. Ngajak perang karo sapa. Wis gak ono gitu. Makanya kan saya khawatir seperti yang disampaikan Mas Ali Imron kemarin, kita ini termasuk yang radikal setengah. Gitu kan. Ya, terima kasih Pak Yai. Memang kalau duduk di samping kiainya Muhammadiyah itu beda sama kiai itu. Ya, mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, saya persilahkan. Pesan dulu dong. Oh, iya. Saya Komentar. Iya. Mungkin dari Revolusi akhlak itu gimana? terkait revolusi akhlak ini Mas. Ini gimana ini Mas? Kira-kira Mas? Jangan-jangan setuju. Jangan-jangan setuju dengan revolusi akhlak karena fatwanya Pak Yai ini insya Allah sahih. Dua-duanya masuk surga kan? Mau ikut ke sana kita masuk surga, mau ikut ke sini kita masuk surga. Yang pertanyaannya itu yang nggak ikut itu ada itu masuk di mana itu? Ya gitu. Mungkin langsung saja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yai Nurhani, masa ini kalau diperintah suruh duduk sini nggak berani nolak. Yai Nurhani yang saya tak bingung. Makanya yang bingung itu ya kalau diperintah yang lain-lain gitu, wah itu agak berat gitu. Jadi soal revolusi akhlak itu saya pikir penting ya. Pesannya itu mungkin maksudnya itu ingin menyaingi revolusi mental. Ini secara politik digepuk di sana jeblok. Karena memang
kan nggak ada yang terus terang tadi ini ya Nurbani nggak terus terang. FPI ini kan dibuat tentara yang diperlukan ketika ada persoalan-persoalan tertentu. Ya selama nggak diperlukan ya dinonaktifkan. Jadi sebaiknya yang memahami persoalan ini gitu loh. Kalau belum waktunya aktif ya jangan membuat huru hara yang berlebihan, itu aja. Yang kedua, tetapi persoalan lainnya adalah tentara itu kan alat negara, bukan alat pemerintah. Mestinya ya bekerja sesuai dengan undang-undang, bukan memenuhi kepentingan politik status quo. Tapi namanya politik gimana lagi? Makanya mesti ada kontestasi. Kalau tadi katanya nggak boleh fitnah sama gibah, oh baiklah nggak apa-apa, diganti aja istilahnya. Tapi kalau negatif dan black campaign, nah itu boleh. Namanya juga kalau nggak gitu nggak menang. Suatu saat ada Ustazah itu Idaul Hasanah, Ustazah dosen saya. Itu gimana sih Mas Hasman kok ada kecurangan pemilu? Begini, money politik, bayar sekian miliar untuk orang-orang kampung itu gimana ceritanya? Itu kan curang gitu. Bukan curang, bukan menang. Nah, jadi memang persoalannya itu. Apakah kita mesti larut? Tidak boleh larut. Tetapi mesti menyadari bahwa itu yang terjadi. Lalu, apa yang mesti kita pikirkan? Ya, menyelesaikan masalah. Gitu loh. Emang ada partai-partai yang nggak pakai duit, jadi bupati wali kota paling murah 15 miliar. Ya, kalau saya ditawari jadi bupati Banyuwangi mau juga, betul gandaya terlalu. Itu sebetulnya tanah itu rong bau, tapi ini baunya sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi secara realistis yang terjadi begitu di permukaan. Politik itu sangat kotor. Kalau nggak kotor bukan politik, namanya pengajian. Ngapunten ya, tetapi sing dakwah di diskotik itu hanya Gus Miftah. Iya, dari Muhammadiyah belum ada. Ya kan, Ustadz Adi Hidayat itu kurang apa coba? Ganteng, jenggotnya panjang, tawadhu, ilmu agamanya mendalam. Tapi yang diceramai orang-orang yang sudah saleh. Ini goyang kali waktu turun di terminal itu orang-orang melarat yang kerjanya itu mabuk di perapatan gitu loh. Di lokalisasi gitu-gitu ya. Yang mandang waroi muruahnya itu ya manusia, tapi kan Gusti Allah akan mandang bagaimana kontribusi kita. Ini jangan dijadikan legitimasi nanti ya Mas ya. Nanti tiba-tiba langsung diskotik habis itu. Tahun baru Mas, sholawatan. Ya kalau sudah siap ya nggak apa-apa. Jadi itu ada banyak dilema-dilema itu. Jadi kalau ada orang berani yang Nurbani tiba-tiba dakwah di diskotik dengan cewek-cewek yang semlohe gitu, mari bersolawat. Sallu ala Nabi gitu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kalau mereka itu mau salawat seperti itu ya bagus. Itu hanya bisa dilakukan oleh Gus Ja'far ya. Gus Ja'far dalam cerpennya Yai Haji Mustafa Bisri. Banyak orang melihat Gus Ja'far itu memang punya kelebihan. Nah, saudara-saudara sekalian, artinya apa? Artinya kompleksitas ini ada. Yang kedua, politik ini kotor. Yang ketiga, realitasnya sungguh berat. Yang keempat, kita mesti mikir solusinya apa. La Arab Laufo. Kata Pak Nazar, yang mampu membaca itu semua, mengikuti alurnya, gimana sih cara orang korupsi itu gimana sebetulnya? Biar tidak ditangkap KPK itu persenan. Jadi nafsu itu kita punya semua. Siapa alim ini, jenenge alim ya, orang berilmu. Anak gadis orang lewat itu saya lihat sampai begini. Ya Allah, lim tobato lim.
Nah, tapi itu penting nih, untuk dilakukan penting, karena untuk memastikan listrik murah. Lengkap ini rapi-rapi. Jadi saudara-saudara sekalian, ini bukan soal apa, ini soal kita mesti dengan teliti menghadapi kompleksitas yang ada. Nah, hidup ini sudah susah, nggak apa-apa, sudah susah, sudah biasa kok susah. Eriton yang pindah-pindah masjid, gitu kan? Betapa susahnya dari Aceh kemarin. Biasa Eriton itu, ini kan susah, kelaparan biasa. Yang nggak biasa kalau tiba-tiba kaya. Mobilnya Lamborghini gitu. Kan jangan-jangan ngajak cewek-cewek. Wah, ini gimana ini? Rumah besar, masjid. Tiba-tiba, nah, itu dia. Jadi kompleksitas kita hadapi, lalu kita mikir solusinya. Kalau nggak mampu menyelesaikan nggak apa-apa, kayaknya masih mikir aja itu udah dapat pahala itu. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi titik tolak kita untuk secara serius memikirkan persoalan-persoalan kemanusiaan, krisis kemanusiaan, kebangsaan, dan senantiasa memberikan hati kita kepada mereka yang termarginalkan, kaum mustadafin. Ngapunten Yai Nurbani, saya ini agak ceroboh kalau dirayu, nggak punya murungan, saya itu ontoseno katanya. Jadi seandainya saya masuk neraka itu malaikatnya sungkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa tepuk tangan dusor. Ya, terima kasih Mas Asnan. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau mengutarakan pendapat itu. Oh ya, satu, terus ada lagi? Fitra. Dua di sana ya. Baru dua ya? Yang saya nggak usah dicatat. Oke, ya. Oke, silakan dari Roni dulu, Roni. Silakan, Bang. Pakai mic. Maju aja. Maju. Pakai mic, biar kelihatan di YouTube. Biar masuk ke YouTube. Ini followersnya banyak banget soalnya. Terus viral. Satu. Online shop. Saya terakhir baca beberapa tulisan, salah satunya di buku Fihi Mafihi, itu kayaknya Jalan Rumi ya. Di situ memang ada sahabat Nabi, memang dia mengatakan sebaik-baiknya seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang berada di pintu pemimpin. Dan juga seburuk-buruknya sebaik-baiknya pemimpin dibanding dia mendatangi ulama, kira-kira seperti itu. Dan kemudian pemimpin yang baik itu adalah mendatangi istilahnya fakir miskin. Maka saya menarik coba mengkontekskan dengan kondisi hari ini, bagaimana sebenarnya memposisikan diri seorang ulama dengan dinamika politik hari ini. Mengingat juga banyak kemudian istilahnya bukan rahasia umum lagi bahwa politik misalnya identik dengan politik uang. Kan itu menjadi sesuatu yang tidak menarik ketika ulama berpolitik atau kemudian masuk di tataran politik praktik kok berpolitik uang. Itu juga menjadi sesuatu yang kurang menarik kira-kira begitu. Apalagi dengan misalnya sistem politik yang istilahnya setiap calon pemimpin itu kan biasanya dapat rekom pimpinan pusat, kira-kira seperti itu. Taruh misalnya ada seorang tokoh ulama yang mencalonkan kepala daerah misalnya, katakan seperti itu, masa kemudian mendapat rekom pimpinan partai politik. Itu kan menjadi sebuah situasi yang menurut saya dilematis. Tapi di sisi lain juga kita ini bukan sebuah negara yang istilahnya memisahkan secara tegas bahwa kita ini adalah negara Islam atau negara sekuler. Di sisi lain juga ini ada perkawinan menurut saya, bagaimana kemudian Islam itu kawin dengan sekuler. Hanya persoalannya ini implementasi di lapangan itu baiknya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang kedua, ini Pak Sekjen IMM Cabang Malang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai bersama dengan Prof. Nasar dan Hasan Baktiar. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi ada statement yang kemudian mengatakan bahwasanya media ini bisa menjadi alat gibah, bisa menjadi alat fitnah. Saya pernah mengikuti sebuah pelatihan jurnalistik yang kemudian di sana mengatakan bahwa kita sebagai jurnalistik itu bad news is a good news. Jadi apakah ini merupakan salah satu indikator hancurnya akhlak yang kemudian ada di Indonesia kalau menurut saya materi yang seharusnya kita menyempurnakan akhlak itu bukan direvolusi ya, tapi disempurnakan gitu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada lagi? Satu pertanyaan lagi? Atau dijawab dulu? Oke, dijawab dulu ya. Ya, monggo dulu. Oh. Terima kasih. Menyambung Mas Hasnan, saya di Batu itu punya pengajian komunitas pura tahun 2015, jumlahnya 25. Saya ngaji sebulan sekali. Alhamdulillah pada tahun 2018 dari 25 naik menjadi 114, sekarang menjadi 240. Jadi setelah saya kasih pengajian, bukannya bertambah susu, tapi jumlah burul makin naik. Saya nggak tahu apa mereka tertarik dengan pengajian saya atau karena moralnya yang makin rusak. Tapi kemudian saya penasaran dan saya bertanya kepada induk semuanya, ini kok tambah banyak? Dia bilang apa? Karena burul itu ternyata migrasi. Jadi dari Bandung pindah ke Surabaya, dari Surabaya pindah ke Denpasar. Karena di Batu makin ramai itu jadi makin baik. Dan tahu, mereka itu tidak seperti kita. Saya pernah ngajak teman saya yang juga bilang bintang-bintang gak muni di situ. Karena kan hadisnya selalu kullu bid'atin dolalatin. Dan lagi pulur-pulur itu perlu ada di sini. Jangankan mereka bintang sholat atau tahu. Maka pertanyaan dari mereka apa? Pak Yai boleh enggak ketika saya mau makan baca basmalah? Hanya itu pertanyaannya. Bukan soal sholat, masih jauh. Dan yang bilang pekerjaan saya tiap hari begini. Boleh tidak saya baca basmalah di saat makan? Saya jawab boleh. Syukur ditambahi istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Makan. Karena tadi lagi. Kemudian yang nakal tanya lebih teman. Kalau saya mau melayani tamu, boleh nggak baca basmalah? Nah, ini majelis takjil dijawab. Aku langsung jawab. Kalau saya mau melayani tamu, boleh nggak baca basmalah? Bayangkan, bahaya seperti itu. Jadi di luar sana itu masih ada, dan itu menurut saya lebih banyak orang yang model seperti itu ketimbang orang yang masuk masjid. Dan mereka juga KTP-nya Islam semua. Gak ada yang ber-KTP agama lain. Coba itu kan tantangan kita terbesar seperti itu. Pernah ibu saya tak jalan sana, malah takut. Bau parfumnya aja menyengat. Dan itu, menyakitkan, menyesakkan. Lapo aku ora ngomongnya kalau masuk. Kok kenal-kenalnya sudah tua itu. Ayu-ayu kan. Maka penyesalan itu dari tua. Itu yang pertama. Nah, menyambung pertanyaan sebetulnya, ya saya lihat, ya mungkin Mas Hasan lebih paham itu. Kita itu sejak dulu kan selalu ada dua aliran pemikiran Islam itu kan.
terutama dalam ilmu kalam. Itu ada Qadariyah, ada Jabariyah, dan itu mengimplikasi benar. Seperti itu tadi, pikiran-pikiran Jalaluddin Rumi itu Jabariyah banget. Jadi penguasa, ulama tidak boleh mendekati penguasa, ke pintunya saja tidak boleh, itu mesti Jabariyah. Mesti Jabariyah. Yang ulama Qadariyah tidak kuasai istana. Para wali dulu itu malah menguasai istana, dijaga istana Demak itu agar rampok tidak bisa masuk, agar bandar kecu tidak bisa masuk, agar koruptor tidak bisa masuk, karena ulama jaga istana. Nah, kalau ulama meninggalkan istana, jangan salahkan istana kalau istana dikuasai maling. Jangan salahkan istana kalau istana dikuasai pencoleng. Ulamanya menjauh kemana? Uzlah, hidup menyendiri, hidup esoteris. Dunia gak penting, rugi dunia orang popo, rugi akhirat bakal ciloko. Itu kan Jabariyah. Wa mata syauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak akan punya kehendak kecuali atas kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Oh, itu kan ayat-ayat untuk memperkokoh pendapat-pendapat Jabariyah. Nah, itu sekarang lagi urap. Kalau saya, Muhammadiyah udah tahu dulu, kalau saya bilang Muhammadiyah itu tokoh Tanzilah menurut saya. Atau Qadariyah. Kalau NU itu menurut saya malah agak Jabariyah, karena itu pujian-pujian tradisi NU itu dulu kalau di masjid itu ya rugi dunia orang popo, rugi akhirat bakal ciloko. Masjid NU selalu dihadapkan ke kuburan, selalu ada pendoso di sebelah kanan mihrab. Itu dulu NU dulu. Nah, sekarang itu banyak pindah ke masjid-masjid Muhammadiyah. Di masjid Muhammadiyah sekarang banyak ambulan. Makanya kemarin kan salah satu masjid yang terbaik di Indonesia itu karena ambulannya 5. Alphard semua 5. Saya tanya, kok di masjid banyak ambulannya? Apa jamaahnya banyak yang meninggal? Nah, itu kan problem itu. Nah, sekarang saya bilang bahwa jangan-jangan kita ini seperti NU di awal berdiri. Itu yang harus diubah mainstream itu. Maka semangat seperti disampaikan oleh Mas Hanan, akal suci itu seperti yang digagas oleh Kiai Dahlan di awal harus direbut kembali. Pencerahan harus direbut kembali. Intuisi rohani harus menjadi sikap hidup. Ini harus dilakukan. Nah, termasuk misalnya tadi hari ini kita bicara tentang akhlak itu, ya memang kita, menurut saya, karena sistemnya memaksa kita begitu. Jadi demokrasi one man one vote itu memang harus orang yang berduit. Karena suara seorang profesor sama dengan suaranya seorang marbot masjid. Satu suara. Seorang habib suaranya sama dengan seorang takmir masjid, gak ada beda. Karena sama-sama satu suara. Saya kalau kita kembali ke belakang, sebetulnya ulama-ulama founding father kita dulu tahun 1945 itu dahsyat banget itu. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah majelis syuro, cuma dibahasakan menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR mengangkat seorang mandataris atau khilafah. Khalifah itu disebut dengan mandataris. Bayangkan, pinter bagus hati kusumoy. Jadi Majelis Syuro mengangkat seorang mandataris MPR yang disebut dengan presiden. Itu adalah khalifah. Jadi presiden atau khalifah itu dipimpin, diberhentikan, diangkat di Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kemudian disebut dengan sidang umum. Sidang umum itu adalah sidang syuro. Nah, sekarang tidak. Kita one man one vote, habis sudah. Wah, sebetulnya demokrasi kita itu sebetulnya sudah menyalahi Pancasila, menyalahi sila keempat. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan, dan kita tidak ada itu permusyawaratan perwakilan.
semuanya sudah voting, dan voting itu mesti uang. Karena itu demokrasi itu tidak menjanjikan kesejahteraan kecuali kebebasan. Kebebasan yang diberikan kepada orang dengan status sosial ekonomi rendah akan dijual dengan harga murah. Satu bikin suara cuma gula 3 kilo. Itu untuk memilih seorang khilafah presiden, khalifah. Itu karena dasar bangun. Kalau saya hari ini, yuk kita kembali ke UUD 45, nggak ada cara lain. Dengan cara one man one vote, jangan harap Muhammadiyah bisa berperan. Nggak bakalan. Sistem itu tidak menguntungkan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah bukan berbasis massa. Nggak bakalan orang Muhammadiyah nyalon menang. Jangankan menyalon bupati, RT kalah. Kalau tidak percaya dicoba. Nyalon RT kalah. Kenapa? Basis masanya tidak begitu. Dan orang Muhammadiyah tidak mungkin ketika dia nyalon terus bawa gula, tidak mungkin. Dia kan jual visi misi. Ya visi misi nggak ada yang beli. Siapa mau jual visi misi? Tadi bilang Mas Anas tadi itu, kita cuma cari istilah saja untuk penghalalan. Kalau money politik itu dihalalkan saja sebagai ganti rumput. Kalau di orang-orang kampung itu jual suket. Iya mau PNS, dia ikut coblosan liburan tetap digaji lah penduduk kampung, kuli macul, buruh tani. Dia ikut coblosan, nggak digaji, kecuali kalau negara ganti. Nah, negara nggak ganti kok. Maka menurut saya halal dia terima itu sebagai ganti ongkos kerja sehari yang dia diliburkan itu. Saya pernah dapat hampir 10 masing-masing 100.000, 1 juta. Oh, ini kita pergi rame-rame ke Ngantang beli durian. Gak ikut nyoblos, paling ikut juga langsung udah. Apa ini? Botolnya namanya botol, kalau ngerti botol ya? Botol itu orang yang bagi-bagi uang. Oh itu kan ada marah-marah. Nah, itu. Langsung Mas Hasan. Ya seperti ya. Itulah makanya kayak Mas Mukti, Profesor Dr. Abdul Mukti itu tidak berkenan jadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu karena beliau beralasan bahwa kalau jadi Wakil Menteri itu amanahnya terlalu berat. Jadi dia tidak mampu untuk jadi kan ambisinya kan untuk mereformasi hal yang perlu direformasi, membereskan hal-hal yang perlu dibereskan, memperbaiki. Nah kalau jadi wakil menteri kan nggak bisa apa-apa. Kalau ada menterinya, Mas Menteri itu kemudian dia punya ide lain yang kira-kira punya kepentingan lain, tentu kan susah. Ini wakil menteri kayak boneka aja. Jadi kalau jadi menteri baru bisa take over mengenai policy secara lebih leluasa. Maksudnya tidak mampu itu. Jadi kalau jadi wakil menteri justru tidak mampu. Kalau jadi menteri ya mampu. Nah ini kalkulasi ini agak susah. Tapi masalah alasannya karena take over leadership. Nah ini yang menurut kalkulasi rasional istana belum dipertimbangkan gitu. Mungkin kita perlu manuver itu tadi. Kalau kita ikut doktrin demokrasi perwakilan itu nanti eksesnya itu namanya kartelisation. Dosanya namanya nepotisme KKN dulu itu Pak Harto. Kalau dibebaskan itu voting demokrasi liberal, jadi demokrasi representatif pilihan langsung, eksesnya namanya oligarkisme itu. Yang menang siapa? Menang kalah, yang menang adalah makelar politiknya, bohirnya Pak, Yai. Jadi semua ada eksesnya. Yang jadi masalah ini masih cuma 2 hal sederhana sebetulnya.
masyarakat ini tidak merasakan keadilan dan kesejahteraan itu aja. Awang di kampung-kampung itu masih ada yang bernostalgia mengenai dia beras 2.500 jawaban Pak Harto. Ya kan, kesejahteraan terjamin meskipun tidak ada keadilan. Jadi mending menurut mereka mending Pak Harto dapat 1 ketimbang nggak dapat 2 kan. Jadi yang baik ya dua-duanya, tapi ada tapinya. Sepanjang sejarah politik yang ada, kalau ada raja atau pemimpin atau presiden yang baik, itu masa pemimpinannya itu nggak panjang pasti, karena penjahatnya lebih banyak. Contohnya siapa? Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, itu sebaik-baiknya pemimpin itu. Dalam berbagai literatur king philosopher itu diasosiasikan dengan Gus Dur itu. Itu guru-guru saya kan itu sangat cinta dengan Gus Dur itu. James Piscatori dan Amin Saikal. Jadi, tapi itu usianya mesti pendek. Kemudian Muhammad Khatami di Iran itu juga pendek usianya. Pokoknya kalau sampai ini nanti jadi pemimpin itu ada 2 pilihan. Pertama itu agak KKN, atau kedua agak tangan besi. Baru kekuasaanmu lama. Kalau sampai jadi baik-baik amat, ya terguling. Jadi memang susah hidup di dunia ini. Ya kalau nggak kacau begini ya tidak di dunia namanya baca malaikat. Saya pikir itu. Ada satu pertanyaan lagi tadi Mas dari Pak Sekjen yang Malang terkait dengan pemberitaan ya, jurnalis. Mungkin Pak Yai ini bisa menjawab. Ya. Sekarang ini ya di era seperti ini ya semua orang adalah jurnalis. Ya, termasuk dulu itu kan kalau misalnya kita mau bikin secara langsung itu kan harus ke TVRI bayar. Sekarang kan enggak. Semua orang bisa melakukan secara langsung. Maka semua orang sekarang menjadi editor bagi dirinya. Maka kan sama sekarang ini ada lihat kemarin ada ini tak jawab saya selaku direktur TV aja ya. Lakukan macam-macam. Ada perubahan perilaku pemirsa ATV. Tahun 2022 nanti kita akan berubah menjadi TV digital. TV analog sudah tidak ada, migrasi. Itu ya nanti akan ada kapitalisasi media karena nanti akan ada POKMO gitu. Jadi misalnya ATV di Malang sudah ada 3, ada Trans TV, Metro TV dan satu lagi Trans, Metro, Indo 3. Jadi nanti 3 itu yang punya channel siaran, yang lainnya cuma penyelenggara. Itu kita nanti makin Roda 2 itu makin sempit, makin kontrol negara juga satu sisi liberalisasi, tapi kontrol negara juga makin kuat karena negara akan berhak mengatur siapa yang bisa masuk di situ atau tidak. Nanti tahun 22 bulan Oktober Undang-Undang Cipta Karya sudah disahkan, MOK juga sudah, kemarin sudah ke Surabaya, ke Balai Monoteri untuk bahas itu. Maka sekarang saya katakan misalnya begini, orang lihat Mata Najwa atau lihat ILC itu 90% tidak lewat TV analog, tapi lewat YouTube. 97%. Itu perilaku pemirsa. TV itu sudah ditinggalkan, tapi pergi ke gadget. Nah, TV yang konvensional itu apakah nanti tidak ada? Tetap ada. Koran juga akan tetap ada. Sebagai apa? Sebagai kata apa? Sebagai quality control. Misalnya kalau YouTube itu kan kita tidak tahu benar salahnya, hoax tidaknya, valid tidaknya. Berita-berita di WA kita tidak tahu valid tidaknya. Untuk menyatakan berita itu valid atau tidak, kita kembali ke koran. Karena koran tidak sembarangan memberitakan, ada kode etik. Tapi di YouTube tidak ada kode etik. Siaran begini tidak ada kode etik, tidak ada sensor. Sudah vulgar. Tapi kalau di koran kan ada kode etik. Nah, itu kita
kalau di positif jurnalisme tadi begitu sebetulnya, kita hanya untuk bangun mainstream paradigma positif aja, bahwa itu tidak laku ya, karena orang tidak suka dengan berita-berita seperti itu. Orang-orang yang suka sebar berita hoax, tidak suka klarifikasi. Coba lihat aja perilakunya. Lihat aja misalnya di grup WA, orang yang suka sebar berita hoax, dia tidak akan pernah baca klarifikasi. Pokok jelano sangat mendem, dia akan melakukan hal yang sama. Oh, dia juga tidak tahu baca apa tidak. Pokoknya share, tidak tahu. Memang, dan itu perilaku memang berarti. Jadi perilaku orang yang suka sebar hoax itu tidak suka klarifikasi. Mungkin ini seperti kisah cincin stempel Sayyidina Utsman, Mas Hasna. Itu kisah cincin stempel itu yang menyebabkan Sayyidina Utsman kemudian dibunuh, difitnah. Itu kan karena cincin stempel yang diterima oleh putranya Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad bin Abu Bakar itu kan. Dan itu menjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Misalnya dalam kitab yang di Utsman yang ditulis oleh Syekh Muhammad Haikal itu, bagaimana Sayyidina Utsman itu dibunuh dengan pedang dari telinga kiri sampai tembus telinga kanan, dari ujung sampai itu kan mengerikan. Dan itu terjadi loh, karena berita hoax, karena isu cincin stempel. Nah itu barangkali tentang berita-berita yang kurang baik, karena yang dibunuh bukan orangnya tapi karakter. Itu pembunuhan karakter itu orang bisa habis. Ini ada satu pertanyaan lagi nih sama Sesnan dari Kamal Albert. Nah, kebetulan ini mengikuti kita di YouTube ya, live YouTube. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi akhlak di sosmed yang menurut saya banyak narasi yang menghujat. Apa seharusnya respon muslim moderat? Nah, itu mungkin bisa langsung dijawab. Saya pikir ada dua strategi. Yang pertama itu harus punya pasukan cyber muslim moderat, jadi kita beramai-ramai menjawab itu, harus diserbu itu. Yang kedua, ini paling akurat sih caranya, rame-rame mereport, udah itu aja, di-report aja. Yang ketiga, kalau jangan kuat di-blok aja. Kalau di-report kan diturunkan, kalau di YouTube ada berita fitnah-fitnah gampang, di-report 2-3 orang, IP addressnya beda-beda semua, udah selesai, diturunkan nama YouTube. Jadi suatu saat itu, tapi YouTube saya pernah kena. Saya ini ngajar hukum internasional. Salah satu babnya itu adalah tentang resolusi 1514, resolusi PBB 1514. Isinya tentang kebebasan untuk memerdekakan diri. Itu kan sensitif banget itu. Yang saya bicarakan itu Spanyol, Catalunya, yang gitu-gitulah, Palestina dan lain sebagainya. Nah, saya nggak nyinggung Indonesia sama sekali, cuma tiba-tiba ada yang mereport. Lalu saya tulis appeal ini banding ke YouTube-nya, akhirnya menang saya. Sialan. Lagian itu reportnya tuh nggak apa itu nudity and pornografi apa gitu. Itu kan kuliah gitu. Itu ada yang report itu. Jadi, nah itu bisa jadikan strategi untuk saling report. Bukan saling report ya, sorry, saya klarifikasi. Untuk mereport yang nggak baik agar di take down, diturunkan. Udah lama kita mikirnya capek gitu. Ada yang ini keras, nggak masuk akal, hoax, udah report aja, blog atau report, selesai. Gitu kan? Dia nggak ngabisin pikiran. Monggo Ustaz, ya. Saya jawab, berubah. Di pondok pesantren Rembang itu orang dibagi jadi 4. Yang pertama orang adil. Orang adil itu kalau dia ditempeleng di kiri, dia juga akan balas di kiri. Jadi mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, hidung dibalas hidung.
pembalasan setimpal itu adil. Sebelumnya ada orang dolim, sebelum adil ada orang dolim. Dolim itu kalau dia dipukul sekali, dia balas 3 kali. Jadi tempeleng sekali, dia membalas tempeleng sama nendang. Itu dolim. Kalau orang adil, dipukul sekali, balas sekali. Kisos. Yang ketiga orang paling baik, ihsan. Kalau dia dipukul, dia tersenyum dan bawakan kue. Itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu kembali ke akhlak. Ketika dia dihina oleh seorang janda Yahudi di depan rumahnya dengan disiram baceman air kencing, onta dan lainnya, Rasul tidak balas. 2 tahun betul-betul tidak balas. Kemudian ketika janda itu tidak lagi melakukan, Rasulullah malah panggil Khadijah. Ini Khadijah orang yang suka nyiram saya kok nggak ada, kenapa ini? Dicari. Dan ternyata dia sakit. Dan Rasulullah adalah orang yang pertama kali mengunjungi janda itu. Padahal janda itu berkonspirasi dengan Abu Lahab dan Abu Jahal untuk menyakiti Rasulullah. Itu dilakukan Rasulullah. Dan sejak saat itu si janda itu terperangah, kaget, takjub dengan akhlak Rasulullah. Dia baca takbir dan syahadat. Itu Rasulullah, akhlak Rasul begitu. Dan itu perilaku Rasulullah itu luar biasa, berserakan di mana-mana, tinggal kita mencontohnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dai, Mas Hasnan. Jadi ada 2 pilihan ya. Kalau untuk bermedsos itu ada 2 pilihan. Kalau saling menghujat, kalau kata Mas Hasnan tadi bisa di report, bisa di blog atau nggak usah dibaca. Kalau kata Pak Kiai tadi ini, ya kita balas dengan kebaikan. Kalau imannya belum nyampe ke situ, ya main adil aja kita kan. Adil. Belum balas belum. Kalau moderator yang mana? Jadi kita mikirnya yang positif saja, jangan sampai netizen itu saling menghujat karena mereka pakai konsep adil tadi Pak. Gitu. Karena imannya belum sampai ke ihsan kayak gitu. Ya teman-teman sekalian, mengingat ini sudah masuk waktu maghrib, jadi kita akhiri diskusi kita pada sore hari ini. Kita akan membuat diskusi-diskusi seperti ini sesering mungkin dengan tema-tema yang nanti akan kita sebarkan, dan jelasnya kita akan tetap bekerja sama dengan RBC. Itu karena ini YouTube-nya YouTube RBC. Jadi kalau misalkan ada keuntungan dari channel YouTube-nya, jangan lupakan Cangkir Opini. Dan misalnya ini pesan dari Zaki barusan di WA nih. Pesan dari Zaki. Ya. Terakhir mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.